Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah beberapa bulan lamanya selepas Ramadan sampai saat ini belum ada lagi kajian rutin, dan alhamdulillah kali ini di Rabu pekan ketiga di BSM ini kita kembali berada di dalam majelis yang mudah-mudahan penuh berkah bagi kita semua, mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mungkin nantinya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada, terutama untuk perihal ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Kali ini kami akan membahas tentang perihal sholat dengan menyebutkan hadis-hadis yang ini adalah hadis-hadis yang sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dikumpulkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kami akan menyebutkan beberapa hadis salat, terutama di sini membicarakan tentang keutamaan untuk menjaga salat, terutama kita menjaganya tepat pada waktunya. Karena kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang-orang yang sengaja mengerjakan salat sampai di luar waktu. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dalam surat Al-Ma'un. Yaitu disebutkan dalam ayat tersebut, celakalah orang-orang yang sholat. Ini masih sholat, namun mereka itu lalai dalam sholatnya. Lalai di sini ada beberapa pengertian. Lalai bisa jadi dia sholat namun nggak konsen, jadi hatinya itu nggak hadir. Ya, badannya saja yang hadir dalam shaf, hadir dalam masjid, ya, namun pikirannya kemana-mana. Ada yang mikir rumah lah, kalau punya rumah. Ada yang mikir istri lah, kalau sudah punya istri. Ya, ada yang mikir anak, ya, ada yang mikir macam-macam, mikir pekerjaan, mikir tagihan, ya, dan seterusnya. Ya, pikirannya macam-macam. Dan memang keadaan kita sholat itu seperti itu. Keadaan kita ketika sholat, saat sholat itu kadang tidak mencapai kesempurnaan. Ada yang cuma dapat separuhnya saja, cuma mendapat seperempatnya, cuma dapat seperlapan. Ada yang tidak mendapatkan bagian dari sholat sama sekali, nggak konsen dalam sholat. Oleh karena itu diantara anjuran Nabi SAW ketika kita masuk dalam sholat, itu hal-hal yang mengganggu di luar sholat itu ditinggalkan. Contoh yang Nabi SAW itu katakan, kalau makan malam itu sudah hadir, ini nanti pulang maghrib ini ya, istri kan biasa menyediakan makan malam misalnya, makan malam sudah hadir, sudah minta untuk dibuatkan, habis maghrib lah, sudah azan isya, yang didahulukan makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Iya betul, iya nggak salah. Kenapa dahulukan makan dulu? Kenapa? Hah? Iya betul. Nabi SAW itu katakan, jika makanan itu sudah hadir tengah-tengah kalian, maka dahulukanlah makan daripada sholat. Kenapa? Karena kalau tadi misalnya mie rebus sudah siap, ini sudah kecium baunya. Kalau ini ke bawah sampai sholat, pikirannya cuma mie rebus tadi. Waduh, ini sayang sekali, jangan-jangan sudah dimakan kucing. Wah, ini jangan-jangan sudah kemakan kucing ini jangan-jangan. Iya kan?
Pikirannya seperti itu. Buru dingin juga sayang. Juga kata Nabi SAW ketika sholat itu jangan menahan dua hal. Di antaranya ya Nabi SAW katakan jangan nahan-nahan kentut, terutama nahan buang air. Kalau memang dia ingin masuk dalam sholat tadi, misalnya sholat isya, namun perut ini dalam keadaan ini ingin ke belakang nih, ya maka kata Rasul dahulukan itu dulu, baru kemudian menunaikan sholat, nanti pasti akan dapat kekhusyuan. Coba kalau dia ketika sholat nahan-nahan seperti tadi, apa yang terjadi sholatnya? Pas sampai awal sampai akhir itu, sampai tahiyat akhir, pikirannya ini kapan keluar ini? Ya. Keluarnya ini kapan? Ya, mengganggu kekhusyuan. Makanya dua hal ini yang kami contohkan ini menandakan bahwasanya ketika masuk dalam sholat kekhusyuan itu mesti ada. Caranya gimana biar capai kekhusyuan? Pikiran-pikiran menyibukkan di luar sholat, ya ini pikiran dari luar sholat, bukan untuk dalam sholat. Ini hendaklah dijauhkan. Pasti nanti akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Dan sholat seperti inilah kalau benar-benar khusyuk, ini sholat yang punya nilai. Makanya dalam ayat Al-Quran, ya dalam surat Al-Ankabut, itulah yang disebut sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang dimaksud sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi? Kata para ulama, yang dimaksud kalau sholatnya dia benar-benar lakukan, penuhi rukun, penuhi sunnah-sunnah, penuhi kesempurnaannya, sampai khusyuan juga dia penuhi. Sholat seperti inilah yang dapat mengantarkan pada mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi. Dan ini memang ayat ini kalau dipraktekkan dengan benar, kalau orang nakal sekalipun kalau diajak untuk sholat pertama kali, ya, atau dia diajak untuk rutin saya dalam sholat, solusinya untuk rutin saya dalam sholat, maka perbuatan-perbuatan jelek itu akan ditinggalkan. Ada kisah tentang ayat ini. Ada seorang yang melapor pada Rasul SAW, wahai Rasul, ada seorang ini, dia ini rajin sholat malam. Dia rajin sholat malam. Masya Allah, sholat malamnya itu luar biasa rajinnya. Namun sayangnya ketika pagi hari, ketika siang hari biasanya nyolong. Ya, malamnya itu rajin sholat malam, namun siang hari itu nyolong. Biasa mencuri sesuatu seperti itu. Ya, jadi kebaikannya ada, maksiatnya ada. Maka Rasul cuma menjawab seperti ini. Beliau membawakan ayat tadi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sudahlah, biarkan dia sholat. Pelan-pelan sholatnya tadi nanti dapat mengubah dia jadi lebih baik. Yang maksiat yang dia lakukan itu akan dia tinggalkan. Jadi seperti itu manfaat sholat itu seperti tadi. Maka kalau kita lihat di sini, di hadis yang membicarakan tentang masalah sholat ini, mudah-mudahan nanti benar-benar kita bisa amalkan, ya. Dan kami sebutkan nanti satu persatu sampai terasa cukup. Ya, ini mau sampai jam berapa nih Pak? Sudah jam 5 ya. Saya. Yang pertama tentang perintah sholat pada waktunya. Di sini ada dua versi hadis sebenarnya. Ada perintah, kita diperintahkan sholat tepat waktu, artinya di waktunya. Zuhur di waktu zuhur, nggak diundur di waktu asar. Asar di waktu asar, tidak undur di waktu maghrib. Maghrib di waktu maghrib, tidak diundur di waktu isya. Itu pengertian pertama. Ada maksud yang kedua, di dalam riwayat yang lain disebutkan as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Artinya lebih afdol kalau sudah masuk waktu sholat, kita langsung kerjakan. Ya, sudah masuk waktu sholat, kita langsung kerjakan. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, namanya aslinya Sa'ad bin Iyas. Diceritakan bahwasanya ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia pernah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wajal. Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wajal. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini urutan pertama, Nabi sebut as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian ditanyakan lagi, suma'ai, terus apa lagi wahai Rasulullah?
Kemudian dijawab birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua. Jadi kita punya orang tua yang masih hidup, ya tugas kita untuk berbakti. Kemudian ditanya lagi pada Rasul, sumai, lalu apalagi wahai Rasulullah? Kemudian dijawab al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, andai saja, kata Ibnu Mas'ud, aku masih bertanya, sumai, terus apalagi wahai Rasulullah? Pasti nanti Rasul akan menambah lagi amalan ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini, dan seterusnya. Yang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, coba lihat para sahabat semangat sekali bertanya dalam kebaikan. Ya, kalau memang mereka ingin beramal dengan baik, mereka bertanya pada Rasul. Wahai Rasul, sholat ini sholatnya seperti apa? Wahai Rasul, ini sholatnya berapa rakaat? Wahai Rasul, ini sholat yang baik ini seperti apa? Sampai ada yang sholatnya itu jelek sekalipun. Disebutkan dalam hadis musik sholatuhu. Ada seorang sahabat yang dikenal sholatnya itu jelek. Ya, dia minta pada Rasulullah, Rasul ajarkanlah saya sholat tersebut. Bagaimana cara sholat yang baik? Ceritanya itu ada seorang sahabat, dia berulang kali mengulangi sholatnya karena sholatnya terlalu cepat. Awal pertama dia sholat, Rasulullah SAW katakan, irji fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu itu belum sholat. Diulangi lagi sholatnya, Rasul katakan sama, irji fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena kamu itu belum sholat. Sampai yang ketiga, sebelum Rasul suruh ulang, dia sudah yakin ini, nanti Rasul suruh ulang lagi. Sampai sebelum Rasul ulang, dia minta pada Rasul, wahai Rasul, ajarkan aku sajalah, daripada saya ulangi sholat nanti ulang lagi, nanti ulang lagi, tolong ajarkanlah saya. Rasul katakan, kalau mulai sholat, mulailah dengan takbiratul ihram, kemudian bacalah surat yang mudah bagimu, baca Al-Fatihah, kemudian rukuklah dengan tumak nina, kemudian bangkit dari rukuk dengan tumak nina, kemudian sujud dengan tumak nina, kemudian duduk antara dua sujud dengan tumak nina, sampai nanti kamu itu salam. Poin penting di sini kata para ulama yang dimasukkan dengan hadis ini, poin pentingnya sholatnya itu jadi masalah karena tidak ada tumak nina. Sholatnya jadi masalah karena tidak ada tumak nina. Jadi karena ini sholatnya ini jelek, dia minta pada Rasulullah SAW, tolong ajarkan aku sholat yang benar seperti apa. Berarti sholat yang baik itu tidak cepat-cepat. Sholat yang baik itu tidak pakai hitungan menit. Sholat yang baik itu bagaimana? Ada tumak nina, ada kekhusyuan di dalamnya. Dan ingat, tumak nina dengan khusyuk itu berbeda. Khusyuk itu lebih luar biasa lagi daripada tumak nina. Tumak nina itu artinya sikap tenang di dalam sholat, tidak cepat-cepat. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, yang dimasukkan tumak nina itu minimal kita baca satu zikir ketika ruku atau sujud, itu sudah disebut tumak nina. Minimal kita baca subhanallah, itu satu zikir ya, namanya satu zikir. Dapat satu zikir ini berarti kita sudah dalam keadaan tumak nina. Berarti kalau kurang dari satu zikir seperti ini, berarti tumak nina belum tercapai. Contoh misalnya ketika ruku, ya, kita turun seperti ini, cepat. Ya, ada yang mungkin cepat. Kalau seandainya makmum di belakang, satu zikir pun dia tidak bisa dapati. Mau bilang sub saja nggak bisa. Imamnya sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, turun lagi, sujud. Mau bilang sub juga belum bisa. Berarti tidak ada tumak nina. Karena minimalnya ada satu ucapan zikir. Maka di sini kita ambil pelajaran penting yang saya maksud dengan hadis ini, berarti butuh adanya semangat untuk belajar. Kalau memang kita itu jelek dalam ibadat, butuh untuk belajar terus. Seperti sahabat ini tanya pada Rasul, wahai Rasul, bagaimana sholat yang baik? Ya, dan ingat, ibadah kita itu rata-rata dahulu itu cuma dari pelajaran sekolah atau pelajaran dengan guru ngaji atau pelajaran di taman pembelajaran Al-Quran. Kita tuh jarang mengkaji dengan hadis-hadis yang lengkap seperti yang disebut-sebutkan di sini. Ya, Rasul itu sholatnya, rukuknya bagaimana, bangkit dari sujudnya itu bagaimana, sujudnya juga itu bagaimana. Misalnya dalam sujud Rasul itu perintahkan ada 7 anggota tubuh yang kena ketika sujud. Apa saja 7 tadi? Ya? Ini jidat dan hidung jadi satu. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian 2 lutut ini. Kemudian 2 ujung kaki.
totalnya 7. Kita dahulu cuma tahu, ini seperti saya sholat seperti ini. Hidungnya nggak mau kena lantainya, kadang tangannya mungkin diangkat-angkat, ya, kakinya juga mungkin ujungnya itu nggak mau kena, ya, karena pengen cepat-cepat. Padahal ada aturan seperti itu, butuh pengkajian, butuh pembelajaran. Sehingga di sini menunjukkan pada kita butuh banyak belajar. Karena para sahabat ini semangat sekali nih tanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini gimana cara kita mendapatkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lihat urutannya di sini, ini semuanya amalan. Yang pertama sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, berbakti pada orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Nabi SAW urutkan di sini amalan yang sifatnya individu dahulu, yaitu apa? Sholat. Baru kemudian berbakti pada orang tua, ini amalan individu. Baru kemudian jihad. Jihad itu artinya perang. Ini maslahat untuk orang banyak. Kita simpulkan dari hadis ini, berarti amalan yang sifatnya untuk individu pribadi itu kadang lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Namun ini tidak berlaku selamanya. Ada satu kondisi, ada amalan yang ini pengaruhnya untuk orang banyak, itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Contoh seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang Syafi'i itu pernah mengatakan, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah. Kita belajar kayak gini, ini lebih utama daripada sholat sunnah loh. Kita sholat sunnah berulang kali. Kenapa demikian? Karena kalau orang belajar, dia dalami agama, dia dalami sholat, pasti punya kecenderungan untuk ngajari yang lain. Minimal orang yang ada di rumah lah, dia punya adik dia ajarkan, dia punya anak dia ajarkan, istrinya dia ajarkan. Minimal seperti itu. Maka manfaatnya bukan pada individu saja, namun manfaatnya untuk orang lain. Maka tujuan kita belajar seperti tadi. Maka kalau membanding-bandingkan, ada yang lembur misalnya, dia tengah malam itu cuma belajar Al-Quran, muroja Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, mempelajari hadis. Mana yang lebih afdal dengan dia itu melaksanakan sholat tahajud? Kalau memang tidak bisa digabungkan, lebih afdal adalah belajar tadi. Karena kepentingannya ini untuk orang banyak. Namun kalau bisa digabung ya digabung. Ada waktu untuk dia belajar, ada waktu untuk dia sholat malam, ada waktu dia untuk istirahat. Ya. Jadi maslahatnya kita lihat. Ini manfaatnya untuk siapa amalan tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan perintah untuk sholat tepat waktu. Yang lebih bagus adalah di awal waktu. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu. Subuh punya awal waktu sendiri, zuhur juga punya sendiri, asar juga punya sendiri, maghrib lebih-lebih lagi cuma ringkas. Isya ya punya waktu juga, di awal ada juga akhirnya. Lebih bagus kita kerjakan sholat itu di awal waktu, kecuali untuk 2 sholat. Sholat isya Nabi SAW itu biasa kerjakan di tengah malam. Ya mau tengah malam itu baru Nabi SAW itu kerjakan. Yang kedua, sholat zuhur ketika matahari sangat-sangat panas, itu bisa bisa diundur sampai agak tidak panas. Ya, sampai tidak terlalu panas. Boleh sholat zuhur seperti itu. Jadi yang pertama tadi sholat isya. Makanya dahulu para sahabat karena tunggu Nabi SAW itu sholat isyanya itu lama keluar dari rumah. Jadi sudah azan. Namun untuk tunggu Nabi SAW sholat, mereka tunggu sampai mau dekat tengah malam. Kalau tengah malam ini hitungannya dari jam 6 sampai jam 4. Berarti tengah-tengahnya sekitar jam 11 lah, seperti itu. Kalau menurut kita loh. Nah ketika itu Nabi SAW belum keluar-keluar. Mereka akhirnya asik tidur-tiduran ketika itu. Ketika Nabi SAW keluar, langsung mereka semuanya itu berdiri lalu melaksanakan sholat isya. Dan disebutkan dalam riwayat, mereka tidak mengulangi wudhu sama sekali. Karena cuma tidur-tiduran. Maka kesimpulannya juga dari hadis ini, tidur itu tidak selamanya membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kalau hilang kesadaran. Ya, salah satu contoh. Biasa sholat Jumat, ada yang konsen terus atau kebanyakan ngantuk-ngantukan.
Ini salah satu aturan, ini saya beritahu, salah satu aturan ketika sholat Jumat itu kakinya nggak boleh begini. Ini sebutkan dalam hadis dan dibawakan oleh Imam Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin. Ini nggak boleh dalam sholat Jumat, nggak boleh. Lagi dengar khutbah kaki nggak boleh gini. Gini nggak apa-apa. Mau sandaran sini nggak apa-apa, sandaran di tembok nggak apa-apa. Kalau gini nggak boleh. Apalagi ketambah kepalanya turun. Kenapa kalau tambah kepalanya turun lagi? Hah? Kata Imam Nawawi, duduk seperti ini, kakinya lututnya tadi dipeluk seperti itu, ini kecenderungannya untuk tidur besar. Betul nggak? Betul ya? Nah, kecenderungannya untuk tidur besar. Kalau ada kecenderungan untuk tidur, berarti kemungkinan wudunya batal juga besar. Karena dia nggak tahu ketika dia tidur tadi ada yang keluar dari belakang ataukah tidak. Ya, maka seperti ini dihindari. Ini salah satu sebab loh ini tidur nyenyak ketika Jumatan. Ya. Maka ketika Jumatan ya duduk biasa seperti ini dengan ya kalau selama itu tidak hilang kesadaran, ya, maka wudunya tidak perlu dia ulangi. Namun kalau sampai hilang, sudah khusyuk, pas digugah, pas disentuh aja, dia nggak bangun-bangun, tambah ngorok lagi. Ya. Berarti wudunya sudah batal. Dia harus ulangi wudunya. Ya, harus ulangi wudunya. Itu loh, itu bedanya tidur. Jadi tidur tidak selamanya memang membatalkan wudu. Yang intinya membatalkan wudu kalau hilang kesadaran. Bukan dilihat dari cara tidurnya. Sebagian ulama katakan kalau tidurnya seperti ini, dalam keadaan tidur seperti ini nggak membatalkan wudu. Padahal tidur seperti ini ada yang nyenyak juga, ada yang hilang kesadaran juga. Ya. Kenapa sampai berpendapat seperti ini? Karena mereka menganggap kalau seperti ini, angin kemungkinan keluar itu sulit. Angin keluar dari keadaan seperti ini sulit. Paling diangkat bokongnya sedikit baru akan keluar. Iya toh? Miringkan dulu kan? Iya kan? Iya. Nggak mungkin keluar. Ya. Jadi tidur ya pokoknya yang menghilangkan kesadaran, itulah nanti yang membatalkan wudu. Nah, kemudian amalan yang kedua birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, maka itulah kalau dua orang tua kita masih hidup, berarti sepasang ini adalah pintu surga yang terbuka bagi kita di dunia. Artinya kesempatan untuk berbakti ya saat mereka itu hidup. Namun kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka tetap masih ada kesempatan juga untuk berbakti. Masih ada kesempatan juga untuk berbakti. Disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW katakan bisa dengan sodakoh atas nama orang tua. Ya. Bentuknya juga bisa seperti kurban kemarin, sebagian itu melakukan kurban atas nama ibunya misalnya sudah meninggal dunia. Itu dianggap oleh sebagian ulama sebagai sedekah. Yang kedua, bentuknya lagi dengan doa. Doa dari anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk orang tua. Apalagi dari anak yang soleh. Kalau kita berharap dari orang lain, ya berharap dari orang lain, ini tidak seajak dan tidak selama dari anak yang melakukan. Kalau anak yang lakukan terus dia akan doakan orang tuanya. Kalau orang lain mungkin cuma ingat, ini teman saya meninggal dunia saya doakan. Namun kalau anak mau orang tuanya meninggal sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, tetap dia akan doakan terus kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan melakukan menjalin hubungan yang sudah putus dengan kerabat. Ini diistilahkan dengan silaturahim. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, kemudian diberkahi rizkinya, dibanyakkan rizkinya, maka falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, jalinlah hubungan kekeluargaan. Yang dimaksudkan adalah seperti ini. Kemudian bisa lagi bentuknya bukan hanya dengan kerabat itu dijalin. Bahkan kalau dulu bapaknya meninggal dunia, namun bapaknya ini punya teman dekat, teman ngopi bareng-bareng, ya ini orangnya. Dulu kalau nongkrong bareng-bareng, ya ini orangnya. Maka kata Nabi SAW, jalin hubungan dengan teman dari orang tua kita, itu sudah nilai berbakti juga pada orang tua. Maka dahulu ada yang namanya sahabat yang namanya Ibnu Umar. Bapaknya namanya Umar.
Umar dahulu itu punya teman dekat seorang budak. Maka Ibnu Umar tahu bahwasanya budak ini ternyata punya anak. Ketika Ibnu Umar itu naik kendaraan, dia suruh anak budak ini, ayo naik. Kemudian dia layani dengan pelayanan yang baik. Para sahabat tanya ketika itu, wah ini kenapa kamu perlakukan orang ini seperti itu? Ibnu Umar jawab, dulu bapaknya ini teman baik bapakku, maka aku berbuat baik kepadanya supaya ini sebagai bentuk berbakti juga kepada kedua orang tuaku. Ya, bentuk berbakti kepada bapaknya yaitu Umar. Jadi dengan jalin hubungan baik dengan teman-teman dekat dari orang tua kita, itu juga punya manfaat yang besar sekali. Kemudian ditanyakan lagi setelah itu amalan apa lagi, yaitu jihad di jalan Allah. Jihad di sini kata para ulama seperti Ibnu Qayyim itu mengatakan jihad itu ada dua macam. Ada jihad dengan ilmu, ada jihad dengan senjata. Kalau jihad dengan senjata cuma berlaku waktu tertentu saja dan di negara-negara konflik kalau untuk saat ini. Namun kalau jihad dengan ilmu itu seperti kita belajar. Kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis, kita pelajari, kita dalami. Ini bagian dari jihad. Makanya para ulama itu katakan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Apa saja? Fakir, miskin, mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf, apalagi amil zakat, terus orang yang terlilit utang untuk membebaskan hamba sahaya, terus ibnu sabil, orang yang terputus perjalanan ingin bantu dia supaya melanjutkan perjalanan lagi. Yang ke-8 fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Jadi membantu dalam hal ini juga dibolehkan dan bentuknya juga bisa membantu para santri yang benar-benar konsen sedang mempelajari ilmu agama. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis tentang dulu cerita tentang para sahabat bagaimana ketika itu mereka menghadiri sholat, terutama saat bubar. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan laqad kana Rasulullah SAW yusallil fajra fatashhadu ma'hu nisa' minal mu'minat mutallafiat bi marutihinna summa yarjina ila buyutihinna ma yarifna ahadun minal ghis. Disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW dahulu itu pernah melaksanakan sholat subuh. Ingat ya, istilah sholat subuh ini biasa juga diistilahkan dengan sholat fajar. Sholat sunnahnya disebut dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sama seperti istilah kita sholat sunnah qobliyah subuh. Sama, yang Nabi SAW itu katakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu hitungannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka ini baru sholat sunnah qobliyah subuh atau tadi kita sebut dengan sholat sunnah fajar. Ini baru sholat sunnahnya. Lebih-lebih lagi kata para ulama, bagaimana lagi dengan sholat wajibnya? Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana lagi dengan sholat wajib? Padahal kita ketahui sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya kalau kita masuk dalam masjid, ya, ini sudah dalam posisi mau iqomah, kita kok melaksanakan sholat sunnah. Ini sudah mulai sholat sunnah ini, sholat sunnah, tahiyatul masjid lah. Lalu berkumandanglah iqomah. Apa yang dilakukan ketika itu? Batalkan sholatnya atau lanjut? Ini sudah iqomah. Kalau ada kesempatan untuk selesaikan, misalnya ini sudah di rakaat terakhir, maka kita selesaikan. Namun kalau kita baru memulai, karena ini sudah iqomah, kata Nabi SAW, la sholata ilal maktubah. Tidak lagi ada sholat karena sudah ditegakkan iqomah kecuali sholat wajib. Berarti ketika itu langsung batalkan. Batalkannya sudah, lepaskan tangan, niatannya itu untuk batalkan sholat. Kemudian nanti masuk shaf untuk melaksanakan sholat. Ya, ini tanda bahwasanya sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah tadi. Nah, kita lihat di sini ketika laksanakan sholat subuh, saat itu para wanita itu hadir.
Ya, para wanita ketika itu hadir, mereka dalam keadaan berpakaian, menutupi diri. Kemudian ketika mereka itu balik ingin pulang, ketika itu para wanita tadi tidak terlihat. Kenapa? Karena keadaan masih gelap. Ya, ini tanda bahwasanya selesainya sholat subuh di masa Nabi SAW ini tidak selesainya itu di waktu terang, bukan mau mendekati matahari terbit. Namun seperti yang kita biasa lakukan, ya masih gelap, itu sholat subuh kita sudah selesai. Namun tadi sudah masuk fajar subuh. Ya, sudah masuk fajar subuh. Misalnya terbit fajar subuh tadi jam, sekarang azan subuh jam berapa? 4:15 ya, 4:20 ya. Nah, itu sudah masuk. Maka ketika kita selesai paling jam 5:45 lah seperti itu. Itu keadaan masih gelap. Nah, ini terjadi di masa Nabi SAW. Maka ini tanda bahwasanya yang pertama sholat subuh, ya awal waktunya tadi ketika terbit fajar shadiq. Kemudian akhir waktunya nanti memang pada saat terbitnya matahari. Namun biasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW selesainya itu ketika keadaan masih gelap. Bisa jadi memang sholat subuhnya mungkin singkat dilakukan, cepat dilakukan, atau dilakukan di awal waktu. Ya, atau dilakukan di awal waktu. Kemudian kesimpulannya lagi dari hadis ini, para wanita boleh melaksanakan sholat subuh di masjid, termasuk juga untuk sholat-sholat wajib. Jadi sholat untuk para wanita boleh dilakukan di masjid. Namun di hadis yang lain Nabi SAW katakan, sholatmu wahai wanita di rumahmu itu lebih bagus daripada sholatmu di masjidku. Padahal Nabi katakan ini ketika beliau ingin membandingkan sholat di rumah dengan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Ketika itu Nabi SAW tetap mengatakan, sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Maka keutamaan sholat wanita itu adalah di rumahnya lebih besar daripada dia di masjid. Walaupun nanti hitungannya berjamaah 27 kali lipat, tetap wanita dapat di rumah juga pahalanya sebesar itu pula, bahkan lebih daripada itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki diperintahkan untuk di masjid. Kemudian di sini para wanita, di dalam hadis ini disebutkan para wanita keluar, dan dalam riwayat yang lengkap disebutkan wanita lebih keluar lebih dahulu daripada laki-laki. Wanita itu pulang lebih dulu. Tujuannya apa? Kata Aisyah ketika menjelaskan hadis ini, Aisyah katakan bahwasanya wanita itu diperintahkan lebih dulu daripada laki-laki untuk keluar, biar tidak bertemu antara laki-laki dan perempuan ketika itu. Masalahnya kalau saling gesek-gesekan, ya, godaannya juga besar. Apalagi kalau belum nikah, ya, pikirannya sudah macam-macam lagi. Ketemu dengan yang belum nikah juga, pikirannya sudah nggak konsen lagi. Ya. Ini diantara maksudnya seperti ini loh. Ya. Saling bersinggungannya makin besar, maka kecenderungannya untuk terjadi sesuatu juga makin besar. Maka memang di dalam agama kita, ya, laki-laki dan perempuan itu biasanya dipisah. Maka dilihat saf sholat tuh nggak mungkin gabung, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bahkan Nabi SAW katakan, khairu sufufur rijal awwaluha. Saf yang terbaik, ya, bagi laki-laki adalah saf yang paling depan. Kemudian Nabi SAW katakan, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Saf yang paling baik bagi perempuan itu yang paling belakang. Kenapa Nabi tidak katakan yang paling baik bagi perempuan itu paling depan, sama seperti laki-laki? Karena antara laki-laki dan perempuan semakin jauh itu makin bagus, bersinggungnya itu makin sedikit makin selamat. Ya, bersinggungnya makin sedikit makin selamat. Sama seperti di sini, ketika selesai sholat subuh, perempuan keluar lebih dahulu, baru laki-laki, agar apa? Tidak terjadi gesekan. Ya, tidak terjadi gesekan. Coba kalau singgung-singgungan coba, ya. Konsletnya bahaya sekali. Ya. Bahayanya seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan
bahwasanya karena disinggung tentang laki-laki di sini, memang asalnya laki-laki itu diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Ya, laki-laki itu diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan biasanya Rasulullah SAW selesai sholat, itu beliau biasanya mengabsen. Absennya ya bukan tertulis, namun beliau ketika itu beliau biasanya ini taruhlah di sini ada kiblat ya. Selesai sholat Nabi SAW setelah mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kebiasaan Nabi muter balik badannya lihat ke jamaah. Ya, lihat ke jamaah. Apa tujuannya? Kata para ulama, tujuannya Nabi SAW itu balik lihat kepada jamaah-jamaah yang ada. Tujuannya diantaranya adalah biar tahu ini mana yang rajin sholat, mana yang absen, mungkin ada yang sakit, ya. Mungkin ada yang punya masalah di rumah. Nabi SAW tahu. Maka biasanya orang munafik itu nggak hadir dalam sholat subuh dan sholat isya. Kenapa nggak hadir? Karena ketika itu di masa Nabi SAW belum ada listrik. Keadaannya masih gelap. Nggak bisa titip absen juga. Dia mau hadir ketika subuh nggak kelihatan. Makanya Nabi SAW katakan, ya, asqalus sholat alal munafikin. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Berarti kalau ingin selamat dari sifat kemunafikan apa? Berusaha sholat subuh dan sholat isya, lebih-lebih lagi di masjid berjamaah. Selamat dari sifat munafik. Dan memang kalau orang memperhatikan dua sholat ini, insya Allah di kantor dia juga akan baik. Ya, kalau sholat subuh dan isyanya tertib, di kantor juga akan lebih baik. Ya, jadi memperhatikan sholatnya saja. Maka kalau sholat subuhnya itu beres, sholat isyanya beres, insya Allah urusan-urusan yang lainnya, diberi amanat apapun itu akan amanat. Ya, disuruh datang tepat waktu. Wong ini saya sudah bangun subuh, nggak mungkin telat. Iya, nggak mungkin telat kan? Sudah bangun subuh. Nggak mungkin ada titip absen. Pasti sudah telat, sudah tepat waktu. Ya. Jadi ini yang bisa diambil dari pelajaran sholat tadi. Intinya ya berusahalah untuk menjaga sholat. Ya, baiknya kita usahakan tepat waktu. Laki-laki berusaha untuk berjamaah, perempuan juga tetap menjaga sholat di rumahnya. Dan terus memperhatikan sholat ini di keadaan kita apapun. Sehat kita memperhatikan sholat, juga ketika sakit juga kita tetap memperhatikan sholat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang teguh dan rutin untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Dan sholat-sholat tadi membawa manfaat, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, Allah alam bisawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya seperti biasa, ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Iya, nanya aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya tentang sholat subuh, Pak. Kalau kita kan kadang barunya jam 6. Tunggu diklarifikasi Pak, tinggi kita. Saya mau dijawab. Itu sendiri atau wapil? Kami gitu. Maksudnya saya. Itu dianggapnya sholat fajar atau sholat subuh, Pak? Niat saya itu sholat subuh, tapi dianggapnya apa itu? Nah, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana sih Pak caranya biar hati, pikiran sama ucapan itu sinkron itu pas waktu sholat. Jadi biar kita itu mencapai sebuah kekusukan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bagaimana intinya itu pertanyaannya, gimana biar bisa bangun subuh? Saya sebenarnya itu punya buku dan bukunya ini sudah habis dicetak ini. Ya, saya judul buku itu kenapa masih enggan sholat. Di bagian akhir itu saya khususkan untuk sholat subuh. Saya sebutkan kiat-kiatnya gimana biar bisa bangun subuh. Yang pertama,
ya bangun subuh ini harus butuh niat dulu. Nggak pakai niat nggak bisa. Ya, tanda niatnya gimana? Kalau alarm kita di HP kita sudah setel jam 4, ya taruh jam 4 ya, biar nanti masih ada kesempatan untuk sholat tahajud lah ketika itu. Pasti kebiasaannya akan bangun seperti itu. Ya. Dan kalau kita setelnya itu jam 5:30, ya 5:30 misalnya di alarmnya, ya pasti juga bangunnya seperti tadi. Dan 5:30 sekarang ini sudah masuk waktu terbitnya matahari loh sebenarnya. 15 menit lagi dari waktu terbitnya matahari tadi itu sudah masuk sholat duha. Ya, makanya sekarang niatannya harus diubah. Niatannya untuk sholat subuh. Ya, gimana caranya? Tadi niat kuat, tekad kuat. Sekarang ubah, saya harus bangun kebiasaan dulu. Karena ini awalnya dari kebiasaan. Maka kiat yang kedua, bangun kebiasaan dahulu. Kalau kebiasaannya sekarang tidurnya itu tengah malam. Ya, jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur. Kalau memang nggak punya kebiasaan bangun subuh, nggak akan pernah bangun subuh ketika itu. Namun kalau orang tidur karena sudah bangun, kau punya kebiasaan setiap subuhnya pasti saya nanti jam 4 pasti bangun. Mau saya tidur jam 2, mau tidur jam 1 pasti juga tetap bangun karena sudah ada rutinitas. Kebiasaan dia bangun. Ya, istilahnya seperti dia alarm untuk dirinya sendiri. Jam 4 ya sudah kebiasaan saya bangun seperti ini. Apalagi kalau dengar azan pas lagi dekat masjid, pasti juga akan mudah bangun. Maka yang kedua, bangun kebiasaan. Sudah menikah apa belum? Berarti solusi yang ketiga itu segera nikah. Kenapa harus segera nikah? Biar ada yang bangunkan ketika itu. Cari istri yang solehah, biar bisa bangunkan bukan jam 5:30 lagi, bangun jam 4. Iya, biasanya bujang seperti itu. Ya, solusinya 3 berarti ya. Pasang niat, kemudian bangun kebiasaan. Yang ketiga, nah ini. Mudah-mudahan doakan Pak biar. Terus yang berikutnya lagi. Tadi yang kedua apa tadi? Nah, sekarang untuk khusyuk itu biasakan dulu untuk sholat. Ini modal utama ini. Ya. Karena kalau orang itu sudah punya kebiasaan itu baru dia bisa bangun kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu tidak cukup satu kali. Tidak cukup nanti saya nanti maghrib baru saya itu khusyuk, nggak cukup. Harus bangun kebiasaan dulu. Ya, ala bisa karena biasa. Jadi dia bisa khusyuk itu kalau punya kebiasaan rutin terus. Maka kalau dia jaga kekhusyuan nanti sholat maghrib jaga kekhusyuan, isya juga akan berusaha seperti itu. Ya. Dan yang kedua, ya, untuk laki-laki kekhusyuan paling besar kalau dia dapat dengan berjamaah di masjid. Ya, jadi usahakan berjamaah di masjid. Kalau makin rutin berjamaah, kekhusyuannya makin mungkin didapat. Karena apa? Samping kanan kirinya ini orang-orang yang rajin sholat. Orang-orang yang biasa di masjid. Apalagi kalau dia dapat shaf pertama. Dapat shaf pertama makin kemungkinan besar juga makin khusyuk makin besar. Kenapa? Itu di shaf pertama ini nggak mungkin orang-orang yang jelek loh. Ini pasti yang tiang-tiang sepuh, ya, atau iya yang jelas sepuh ya. Jarang saya lihat yang nom-nom yang di depan, ya. Paling tiang sepuh, ya, atau takmir, atau orang-orang yang terkemuka lah yang biasa ada di depan, yang sering memperhatikan sholat. Mereka-mereka ini akan membantu kita untuk mendorong kita untuk bisa lebih khusyuk dan lebih lagi untuk menjaga sholat. Jadi kalau laki-laki solusinya seperti itu. Dan ini bangun tadi dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan sholat dulu, baru yang kedua, ya, dia jaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Biasakan ketika azan sholat sudah siap-siap untuk sholat 5 waktu. Apalagi kita cuma sekedar jadi makmum. Kalau makmum dia ikuti imam, imam harus dia manut ketika itu waktunya kapan, dia ikuti waktu imam. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi kan, kalau kita menambah banyak silaturahmi itu kan bisa menambah rezeki dan umur ya Pak.
kebetulan kan kita di sini kan sebagian besar itu kan marketing Pak, menawarkan produk kita, kemudian menjalin silaturahmi dengan masyarakat, itu apakah termasuk itu atau gimana Pak? Baik. Jadi kita di bagian marketing, apakah dengan saling berkunjung, silaturahmi kayak ini. Istilah bahasa Indonesia memang itu istilah silaturahmi. Namun istilah dalam hadis itu berbeda. Yang dimaksud dengan silaturahim dalam hadis, kalau kita jalin hubungan dengan sedulur, dengan kerabat yang masih punya hubungan keluarga dekat. Adapun kalau kita datang kepada konsumen, kemudian jalin hubungan, ini namanya bertandang. Bertandang atau istilah bahasa Arabnya itu ziarah, berkunjung ke rumah orang. Ini semakin kita berkunjung, apalagi kalau kunjungannya ini pada orang soleh. Ya, ini disebutkan dalam hadis khusus, ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya keutamaan juga. Namun kalau keutamaan yang spesial tadi, ini khusus untuk sesama keluarga. Jadi dengan orang tua kita, terutama dengan yang masih punya hubungan saudara dengan orang tua, ya, atau dengan saudara-saudara seperti itu. Maka ini masuk di dalamnya. Ada lagi? Monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pun halnya sama ketika jamaah kami kan sampai dengan melewati waktu asar. Itu pun kami terutama Mas Bebas pasti masih melayani nasabah kita. Ada kesan dari Ustaz gimana supaya kami ini bisa tetap sholat di awal waktu sama-sama. Satu, kemungkinan kami untuk pergi keluar ke masjid kayaknya kecil kemungkinan. Paling ini tadi ya hanya sholatnya di atas ini. Ada nggak saran dari Ustaz? Ya mungkin sebaiknya kayak gini nih BSN. Jadi syariahnya nggak hanya produknya aja, tapi juga ibadahnya juga gitu. Oh nanti ini kebijakan dari manajernya ini. Ini kebijakan dari sini nantinya. Intinya yang di depan ini ya, yang di depan yang langsung bertemu dengan konsumen ya jelas memang dia harus standby di situ. Ini seperti kasusnya untuk satpam, untuk penjaga yang di luar gitu. Termasuk juga kadang untuk dokter misalnya sedang melayani pasien yang butuh darurat harus dilayani. Memang mereka ada uzur, boleh dia tunda tadi sholatnya. Mudah-mudahan nanti dengan orang-orang yang sama dengannya, yang sama-sama juga menunda, dia bisa membentuk jamaah. Ya, mudah-mudahan ada 1 atau 2 orang gitu, 3 orang kumpul lagi, misalnya bar asar jam 4 lah ketika itu hanya bisa jam 4, maka jam 4 nanti bentuk jamaah lagi. Saran saya yang itu. Namun bagi yang tidak melayani seperti tadi, tetap dia sholat pada waktunya, artinya bagusnya di awal waktu. Nah, untuk zuhur mungkin bisa istirahat jam 12 sampai jam 1 ya. Ya. Kalau nggak ada nasabah. Enggak, maksudnya yang di dalam, yang di kantor. Iya kan? Iya, jam 12 sampai jam 1. Maka di jam 12 tadi dia bisa gunakan untuk waktu sholat. Nanti yang melayani itu nanti nyusul ya untuk latar berikutnya. Kalau yang asar mungkin barengkan semuanya, nanti ditunda jam 4, semuanya baru melaksanakan sholat bareng-bareng. Ya, tidak ada masalah. Itu lebih bagus, makin banyak jamaah berarti kan. Maka nanti tetap melayani, namun nanti yang untuk asarnya semuanya nanti kompak bareng nanti di waktu asar jam 4 tadi. Itu masih waktunya. Masih bisa dapat di awal waktu juga sebenarnya. Yang diundur sampai jam 5 itu yang terlalu terlambat. Ya, mungkin bisa memilih seperti itu. Ya mudah-mudahan waktu asar, waktu zuhur, kadang-kadang mungkin saya mampir sini nanti bareng-bareng sholat juga nggak apa-apa. Atau nasabahnya diajak sholat. Nasabahnya diajak sholat sekalian. Iya, nasabahnya diajak sholat sekalian. Kalau kebiasaan di Saudi Arabia itu malah konsumennya tuh yang diajak loh. Kalau yang saya lihat praktek di Saudi itu untuk fasilitas umum, toko, pelayanan publik, itu jam sholat tuh nggak akan buka.
tutup itu di waktu sholat itu tutup. Ya, bahkan nanti ada petugas patroli yang keliling gitu. Kalau ini di Wonosari ini misalnya keliling, ini satu kota ini keliling. Ini mana toko-toko yang buka ini. Dia larang itu jam ini misalnya zuhur jam 12 kurang seperempat, maka dari jam setengah 12 sudah diwanti-wanti 10 menit sebelum sholat. 10 menit sebelum azan loh itu. Udah wanti-wanti ini pokoknya sholat. Itu dulu di Saudi seperti itu. Makanya di sana itu nggak jarang sekali kita lihat orang itu sengsara. Sana itu orang pengangguran pun tetap dapat gaji dari negara loh. Orang sekolah tetap dapat dibayar, bukan mereka bayar uang sekolah. Yang belajar pun itu dibayar oleh negara. Apalagi yang kerja. Ini nganggur saja masih ada dana masuk loh di kantongnya itu. Saking makmurnya itu. Saking makmurnya kayak gitu. Maka mungkin orang-orang mau tahu kayak gitu, wah mending saya di Saudi aja nganggur dapat gaji itu. Sana. Solusi apa kenapa mereka bisa makmur? Ibadah diperhatikan. Nggak pernah khawatir sekali dengan ibadah tadi. Waktu mereka buka warung atau toko sebenarnya singkat, kalau saya bilang itu singkat sekali. Pagi mungkin dia baru buka jam 8, suruh tutup setengah 12. Lanjut lagi mungkin ada yang ba'da asar nggak mau buka setelah zuhur dia istirahat. Asar nanti buka sampai maghrib tutup lagi. Isya nggak buka lah. Ya, nanti habis isya baru dibuka lagi. Waktu singkat sekali, namun kok makmur? Karena ibadah, itu intinya itu pada ibadah. Ya. Jadi intinya pada ibadah tadi, bukan pada sekedar kerja bukan. Ada lagi? Pak Irsan. Waalaikumsalam. Kalau saya sih pertanyaannya sederhana, Ustaz. Ini sekarang kan zamannya teknologi nih, selfie dan foto selfie. Foto memperindah diri. Bagaimana? Saya pernah membaca satu hadis tentang tidak maunya malaikat Jibril untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Yeah. Saya lupa itu hadis riwayat ini. Tapi bagi saya korelasinya dengan kebiasaan sekarang dengan teknologi otomatis kan kita menghadirkan itu bukan cuma di rumah, berarti setiap hari atau dipajang di media sosial dan lain sebagainya. Itu seperti apa hadis itu juga bagaimana saya agak lupa ini. Kalau hadisnya itu para ulama punya banyak penafsiran di sini. Ada yang menyatakan itu cuma berlaku untuk gambar lukisan tangan. Maka yang foto ini tidak, karena ini foto itu cermin, seperti ibaratnya cermin. Persis seperti aslinya, tidak direka-reka, tidak dibuat-buat. Ya. Namun ada yang sebagian katakan pokoknya intinya jangan dipajang kalau di rumah. Ya, intinya tentang masalah ini untuk menyingkapi foto saat ini ya seperlunya sajalah. Seperlunya, terutama untuk tujuan untuk dokumentasi. Ya, namun yang saya perlu ingatkan di sini karena banyak kasus-kasus di media sosial ini terjadi, ini pada wanita sebenarnya. Ya, pada wanita mungkin ini bisa lebih dijaga. Lebih dijaga foto-foto selfie tadi karena ini biasanya jadi kerjaan orang. Karena kalau orang sudah punya niatan jelek, bisa jadi kalau wanita ini dia kejar-kejar, dia nggak dapat, akhirnya main santet, main sihir. Itu saking parahnya loh seperti itu. Apalagi kemarin mau jadian nggak jadi, wah santet sihir yang jadi ini. Dan banyak kasus yang lainnya, karena cuma dia pamer foto, kemudian ada yang pengen kenalan, mungkin yang sudah punya suami. Akhirnya tertarik dengan laki-laki ini, chatting lewat Facebook. Akhirnya ya pingin ketemuan dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, kecenderungan seperti ini baiknya dihindari. Biasa sajalah kalau di ini untuk cari ilmu. Jadi gunakan media saat ini sebenarnya untuk ambil sisi positifnya sajalah. Ya, jangan sampai berdampak negatif, terutama bagi yang sudah berkeluarga atau yang masih bujang-bujang juga di sini. Ya, masih jomblo-jomblo lah. Ya. Ya kalau nggak mau dibilang jomblo, independen lah. Berarti kalau untuk gambar-gambar belajar seperti hewan-hewan itu nggak masalah. Iya, tapi kalau nggak dipajang itu lebih bagus. Maksudnya di rumah loh, di rumah ini.
rumah. Ketika dengar itu saya langsung cabut karena Iya, yang di rumah. belajar di rumah. Kalau di rumah, baiknya cuma keperluan saja. Nah, terutama di media sosial sikapi seperti itu. Jadi saran saya, media sosial manfaatkan baik-baik untuk belajar, itu lebih bagus sekali. Ya, makanya sekarang saya manfaatin untuk kayak gini. Sekarang ini sudah ada Facebook, itu makin dari waktu ke waktu tuh perkembangannya sudah luar biasa sekali loh. Saya di sini, orang yang di Panggang itu bisa lihat saya. Saya di Jogja, ada yang di Wonosari juga bisa lihat saya sekarang live. Itu pemanfaatan teknologi. Lama-lama Facebook ini mengalahkan YouTube. Kita nggak pakai YouTube lagi besok ini. Ini perkembangannya nih. Kalau orang-orang yang sering memperhatikan teknologi kayak gini jadinya. Ya. Dulu kayak gini tuh nggak ada bayangan sama sekali. Oh, saya di sini kok bisa gitu. Bisa kok saya rekam live terus yang di rumah nonton gitu lagi ngapain ini. Oh, saya lagi di sini. Live langsung itu live. Ya, ibaratnya kita lihat status saja. Jadi jadikan status kita ya, atau ketika kita buka Facebook, ambil manfaat semuanya. Ambil manfaat, semua manfaat yang baik-baik seperti itu. Ya, jadi buka, wah ini saya mau lihat nasihat apa ini. Wah, ini mudah-mudahan buat saya makin semangat ibadah. Wah, terus nanti ada live lagi. Ya, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini juga makin nambah ilmu. Bisa menambah seperti itu. Nanti saya pulang ke Panggang ini, malam ini saya ada kajian lagi malam Kamis. Ya, saya live-kan juga. Itu bisa dilihat lewat Facebook juga, lihat lewat akun saya loh. Ya, itu bisa dilihat. Itu bisa nonton nanti langsung jamaah keadaannya bagaimana, bisa dapat ilmu juga, bisa bertanya langsung juga. Teknologi sekarang seperti itu. Dimanfaatkan. Jangan malah kita dengan majunya teknologi malah kita jadi ke belakang gitu, ke zaman jahiliyah, tambah maksiat, tambah dosa seperti itu. Jangan. Malah harus membuat kita makin lebih baik. Banyak orang yang jadi lebih baik gara-gara media sosial seperti itu. Banyak yang berubah seperti itu. Maka cari sisi positifnya untuk berubah jadi baik. Motivasinya. Ya, motivasinya. Itu saja mungkin ya. Kesempatan kali ini sudah waktu maghrib sebentar lagi. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan kita terus bisa memperbaiki diri, terutama memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan lebih semangat lagi untuk ibadah, terutama yang wajib bisa kita perhatikan, sholat kita bisa kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah. Ya, ini kemauan untuk pengawasan kita sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.